Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah dan masih diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga saja pertemuan kita kali ini bisa memberi manfaat kepada saya pribadi dan juga kepada kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, masih ada kaitannya dengan optimalisasi penggunaan video script dalam pembuatan whiteboard animation. Dan untuk kali ini yang saya ingin kupas adalah hal yang berkaitan dengan efek animasi yang ada di dalam video script itu sendiri. Namun sebelum kita melanjutkan pada pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena insya Allah kedepannya nanti akan ada video-video baru yang mungkin Anda butuhkan. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang sudah kalian lihat tadi, itu ada beberapa pergerakan yang ada pada sebuah objek. Yang pertama itu pergerakan atau pola animasi yang ada pada bagian objek, baik itu berupa teks maupun berupa image. Kemudian yang kedua ada pergerakan yang berkaitan dengan lokasi antara satu titik ke titik yang lain, antara satu objek dengan objek yang lain. Itulah konsep dasar dari animasi yang ada di dalam video script ini. Dan perlu dipahami kalau terkait dengan masalah perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, itu erat kaitannya dengan penggunaan dari sisi kamera. Kemudian kalau terkait dengan handwriting atau terkait dengan pola menggambar atau menulis, itu erat kaitannya nanti dengan properties yang ada pada objek tersebut. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada bagian sini, saya coba play. Ini konsep dasarnya adalah penggunaan dari image atau properties, cuman handwritingnya tidak diaktifasi. Dan untuk melihat itu teman-teman silakan dilihat pada bagian sini, di bagian properties, elemen properties, atau pada objek ini silakan diklik dua kali, otomatis nanti akan diposisikan pada halaman image properties. Dan teman-teman bisa lihat di sini reviewnya. Oke, sama ya. Itu semuanya tidak terlepas dari drawing hand. Itu teman-teman bisa menghilangkan posisi daripada drawing hand itu sendiri, sehingga nantinya pola yang diterapkan itu hanya sistem garis. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian untuk tahap yang kedua, kalau kita lihat di sini untuk objek yang kedua itu berupa teks. Teman-teman bisa lihat ini previewnya, artinya ini adalah pola menulis, dan pola menulis pada intinya itu juga sama. Teman-teman bisa melihat pada bagian yang hand tadi ya, di drawing hand ini. Kemudian ini tentu yang dipergunakan ini adalah beberapa hand drawing yang sudah dipergunakan. Jadi kalau teman-teman ingin mempergunakannya hal yang lain, misalnya silakan diklik pada bagian sini gitu kan. Kemudian setelah itu silakan diklik pada bagian sini, dan selebihnya silakan diklik pada bagian sini, otomatis nanti akan teraplikasikan pada gaya kepenulisan daripada objek atau teks itu sendiri. Sekarang kita coba untuk preview. Oke, sudah berubah ya. Paling tidak dari sini teman-teman sudah bisa memahami wilayah-wilayah mana atau daerah mana yang perlu untuk diperhatikan dan juga dirubah kalau ingin melakukan sebuah perubahan atau efek animasi pada bagian objek. Oke, sekarang kita coba untuk melihat yang bagian sini. Ini juga sama polanya, artinya masih menggunakan handwriting, cuman posisinya sudah berubah ya. Dan itu nanti kita coba bahas di bagian kamera, di bagian sini. Oke, hanya saja warnanya ini berubah dari yang sebelumnya. Coba kita lihat. Dan untuk merubah pewarnaan, teman-teman bisa
pada posisi edit tag, kemudian silakan dilihat pada bagian sini, dan itu tinggal merubah warna sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Taib, kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk yang lain hampir sama, saya pikir ya. Ini coba, ini juga sebuah tag hampir sama semuanya, cuma sekarang kita mencoba untuk melihat pergerakan dari satu titik ke titik yang lain, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini kalau diperhatikan semacam ini. Nah, itu semuanya ada pergerakan lah. Pergerakan itu atau perpindahan itu sendiri pun kalau kita perhatikan itu cukup menarik ya, apalagi nanti kalau disertakan dengan sebuah konsep narasi di dalamnya. Jadi aplikasi ini bisa kita pergunakan misalnya kita membuat sebuah sejarah atau berita atau apalah gitu kan, yang di dalamnya itu ada konsep narasinya. Tapi sekarang saya coba, tadi itu pola-pola yang dimainkan di sini itu kan perpindahan dari satu objek ke objek yang lain, itu pada dasarnya terletak pada bagian, kembali lagi pada bagian kamera. Dan untuk memosisikan, kita coba untuk posisi awal terlebih dahulu ya. Ini adalah posisi awal. Ini posisi inti pada bagian Hajar Ismail. Kemudian pada saat kita coba lihat di Hajar Aswad sini, Hajar Aswadnya yang ada di sini nih, ini kan posisinya udah menyamping, ada di bagian kiri. Kita coba tarik lagi. Oke, itu posisinya sudah ada di bagian sini. Jadi pada saat selesai menulis Hajar Ismail, otomatis dia akan bergerak kepada Hajar Aswad. Sekarang kita coba untuk melihat dari sisi pintu Ka'bah. Ini adalah pintu Ka'bah. Kita coba lihat posisinya. Oke, dia juga akan mengalami pergerakan lagi seakan-akan dia zoom. Kemudian setelah itu rukun Iraqi, kita coba lihat di bagian sini supaya tahu titik kameranya atau titik posisi pada objek tersebut. Oke, dia akan mengalami perubahan. Dan kalau teman-teman melihat semuanya itu tidak pernah terlepas dari konsep yang ini. Jadi pada saat ini sudah diposisikan di tempat sini misalnya, atau ini Hajar Ismail. Hajar Ismail kan ini ya. Saya coba aktifkan di sini. Ini adalah Hajar Ismail. Kemudian pada saat misalnya saya mencoba untuk memposisikan di sini, ya kan? Saya coba posisikan di sini. Kemudian ini saya perbesar terlebih dahulu. Ini sebagai contoh pola pergerakan atau perpindahan mulai dari rukun Yamani ke Hajar Ismail. Oke, karena ini belum saya kunci, dari posisinya masih ada di posisi yang awal. Oke, ini sudah ada di sini. Oke, setelah itu ini kan masih aktif. Yang awalnya itu sudah ada set kameranya. Sekarang saya clear terlebih dahulu, kemudian di set lagi. Baru setelah itu kita coba lagi. Yo. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi memang sedikit butuh kreativitas dan butuh kesabaran untuk melihat perpindahan satu objek ke objek yang lain. Dan tentunya semuanya itu juga tidak terlepas dari kebiasaan atau dari apa yang sudah menjadi rutinitas kita, dan itu kalau dilatih terus insya Allah akan menjadi lebih mudah dan semuanya akan terasa nyaman dan terasa mudah. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti akan kita sambung dengan materi-materi yang lain. Dan sekali lagi, jika kalian belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.